Halo Jing. Oh cemong kok. Pak, matur nuwun sanggih, nyuwun ngapunten sampun ganggu wektune. Matur nuwun atas jamuane. Niki sekedhik rezeki ditampi nggih berkah. Kula nyuwun kula sak kanca nyuwun pamit riyen berhubung waktu sampun siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sahlan, masih di channel Hobi Jalan-Jalan. Dan pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di tengah-tengah perjalanan sebuah kawasan perhutanan di wilayah Kabupaten Temanggung. Lebih tepatnya ini berada di lembah Sungai Lutut, teman-teman. Nah, ikutnya ini Desa Kemuning, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kesempatan kali ini rencananya saya mau mengunjungi sebuah rumah sendirian di tengah hutan saya masuk, dan informasinya rumah tersebut dihuni hanya satu orang saja yang ditemani 2 ekor anjing, teman-teman. Nah, seperti apa suasananya? Ikuti terus video saya kali ini, masih belusukan di area pedesaan wilayah Jawa Tengah. Jadi saya tadi melakukan perjalanan dari Wonosobo menuju ke arah Kabupaten Temanggung ya, dan melewati jalur Candiroto terus sampai di Kecamatan Bejen. Nah, ini ikutnya ini wilayah Desa Kemuning ya teman-teman, dan jalurnya ini cukup ekstrim. Tadi dari sana, sekarang sepeda motor sudah saya letakkan di rumah beliau, teman-teman. Oke, jadi seperti apa kisah dari seorang pria tersebut yang hidup ataupun tinggal sendirian di rumah tengah hutan? Simak terus videonya sampai selesai ya. Oke ya teman-teman, jadi tadi saya melakukan perjalanan dari atas sana ya, dan ini kita sudah berada di tengah-tengah kawasan perhutanan. Nah, kawasan perhutanan ini informasinya ini bernama kawasan Kebun Keceh gitu ya. Jadi nama Keceh ini merupakan nama kawasan karena di sini ya ini ada sungai, dan informasinya ini ya istilahnya nggak kurang-kurang air teman-teman, sehingga kawasan ini dinamakan kawasan Kebun Keceh. Nah, dan kawasan Kebun Keceh ini sendiri merupakan kawasan perkebunan kopi teman-teman ya. Selain ini ya ada pepohonan jati, juga inti dari kawasan Kebun Keceh ini merupakan perkebunan kopi yang katanya ini memiliki luas kurang lebih sekitar 56 hektar, dan ini akses menuju ke rumah tersebut teman-teman. Jadi ini satu-satunya akses ya, karena kemungkinan ini kan jalur perkebunan, jadi agak terjadi kerusakan kayak gini ya. Cukup ekstrim teman-teman untuk naik turunnya. Dan kesempatan kali ini saya tidak sendiri ya, saya sama Mas Bren Sastro dan juga Mas Warjo Explore. Nah, mereka berdua sudah berada di sana teman-teman. Nah, informasinya lagi yang menempati rumah satu-satunya di dalam sana itu hanya seorang pria yang ditemani 2 ekor anjing, dan pria tersebut bernama Pak Hardi. Informasinya beliau asli dari Banjarnegara teman-teman. Jadi kita nanti tanya-tanya ataupun ngobrol-ngobrol seputar
keseharian beliau ya. Kenapa sampai bisa tinggal sendirian di tengah hutan. Ya walaupun ini ya tengah hutan, tapi nanti di rumahnya itu halamannya cukup luas teman-teman. Kata beliau informasinya sih nganu apa, kalau musim panen kopi itu ya banyak warga juga, banyak warga yang memanen hasil kopinya. Nah pokoknya seperti apa kisah kehidupan dari Pak Hardi, simak terus videonya sampai selesai nanti ya teman-teman. Jadi ini jarak dari Wonosobo kurang lebih sekitar 50-an kilometer teman-teman. Tadi saya melewati jalur Tambi dan terus ke arah Ngadirejo Candiroto. Dan ini ada warga ya yang baru saja pulang dari kebun. Buntur Pak, nggih. Monggo-monggo. Oke, ini selain ke hutan ya memang ada beberapa warga yang baru melakukan aktivitas di kebun ya teman-teman. Ada yang baru saja nyemprot hama, ada yang baru saja mencari rumput, dan ini ya itu ada Mas Warso Explore. Dan kita lihat bersama ya, ini ada beberapa pepohonan, ada pohon buah durian dan tanaman utama ini berupa kopi teman-teman. Kita sekarang sudah sampai di rumah tersebut. Nah, jadi ini rumah satu-satunya sendirian di tengah lebatnya hutan ataupun perkebunan kopi bernama kawasan Kebun Keceh Temanggung teman-teman. Jadi jalan ini merupakan jalan pertanian ya, bukan jalan utama desa teman-teman. Ini ada warga lagi yang baru saja pulang. Pak, oke, nanti kita coba ngobrol-ngobrol ya sama beliau yang bernama Pak Hardi. Ya, informasinya itu namanya Pak Hardi. Dan seperti ini suasananya teman-teman. Jadi suasananya benar-benar di tengah alas gitu ya, sendirian. Dan rumahnya ini sangat unik ya, masih model-model zaman dulu, masih pakai pagar juga teman-teman ya. Nanti kita tanya-tanya info bagaimana kehidupan beliau sehari-hari, dan beliau ini tinggal di sini sudah sejak kapan gitu ya. Lang Jawa kan ireng. Oke ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama penghuni dari rumah ini ya, rumah yang sendirian di tengah hutan bernama kawasan hutan Keceh, ikutnya Kemuning, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Kenalan nih Pak. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Nggih, kula sahlan saking Wonosobo Pak. Kenalan nggih. Asmane Bapak sinten? Pak Hardi. Nama lengkapnya Hardi juga. Hardi, Pak Hardi. Sampun dangu Pak, sudah lama tinggal di sini Pak. 7 tahun. Sudah 7 tahun. 7 tahun tinggal sendirian di tengah hutan kayak gini Pak. Iya. Di tengah hutan ini suasananya kayak gimana Pak? Kalau malam misal gitu? Ya suasananya sepi. Sepi nggih. Sepi lah namanya di ini. Nggih. Kebun. Pak Hardi sudah 7 tahun tinggal di sini. Kalau musim
panen kopi di sini banyak orang. Sampai malam juga. Iya. Sampai malam. Yang ini sih proses kopi nih. Oh, tenaganya Mas. Nggih. Kemarin kan ada 5 orang di sini. Oh, nggih. Nah, Saya ini yang dari Banjar ke sini. Ya, ya kalau misal proses kopi tak dolan rene meneh iso. Iso, bulan rene yang musim kopi. Ini roasting apa nih? Boten anu penggilingan. Hmm. Kopi mentah niku lho, Mentah ke biji ya. dijemur. Oh jemur. Ini kan tempat jemur di lantai. Pak Hardi, ini kan jauh nggih dari perkampungan. Nah, untuk penerangan listriknya itu dari mana, Pak? PLTS ini sih. PLTS. Oh, pakai tenaga surya nggih. Iya, ini Iya. ada ini. Ada ya. Iya. Oke. Di foto. Pak Hardi asli dari mana, Pak? Asli Banjarnegara. Banjarnegara. Desanya Desa Kertayasa. Kertayasa. Kecamatan Mandiraja. Oh, nggih. Kok sampai bisa kerja di sini tuh gimana Ikut- ceritanya, Pak? Ikut kakak saya. Oh, ikut kakak dulu ya? Di sini. Oh dulunya kakak di sini. Iya, Kakak lama dulu di udah sini. belum tahu. Oh. Jadi mandor. Berarti saudara semua ya. Hmm. Saudara semua ya. Masih saudara. Dulu kakak. Kakak IP lah. Kakak ipar, Iya, kakak ipar, iya. Nah, ini Pak Hardi nempatin rumah ini. Ini rumah ini statusnya apa, dan Pak Hardi juga sekarang Ini istilahnya statusnya tempat ya rumah tempat tinggal. tempat base tinggal, camp, caranya. base camp gitu ya. Disediakan oleh owner ya. Ah, pancen Disediakan oleh pemilik. iya, Hmm. soalnya kan anu rumahnya juga harus direhab lah Oh, oh. dalamnya ini. Tapi masih Masih bentuknya kayu. bentuk unik gitu ya. Iya, belum Oh, oh. panen. Semua semuanya ditanggung semuanya sih. Keseharian. Kebutuhan. Status Iya. rumah ini jenenge Iya. milik. Nah, perkebunan ini berarti milik PT apa milik pribadi bukan gitu? milik keluarga, milik ini apa? Bukan milik PT. Oh, berarti milik pribadi gitu ya? Pribadi lah. Ganti ya. yang putih, Pak. Punya lah ya. Ada yang punya pribadi. Punya orang mana, Pak? Semarang. Semarang. Luas ya? Luas 56 56 hektar. hektar. Lah, ini untuk kesehariannya itu kegiatan Bapak gimana, terus untuk kebutuhan sehari-hari juga gimana, Pak? Kan jauh ya, sendirian jauh dari sana, itu gimana, Pak? Kalau kebutuhannya kan belinya sekalian. Banyak gitu ya. Nah, jadi nggak bolak-balik gitu. Oh, gitu. Kalau sehari-harinya ya ini merawat kopi nih gitu. Merawat kopi. Berarti Tempel selain terus dari bersih-bersih, babar. nempatin rumah juga itu ya dapat Iya, gitu dapat- lahan itu. Dapat Hmm. ini pekerjaan apa penggarap ini kopi. Oh, nggih. Iya. Pak Hardi 7 tahun hidup sendirian. Kenapa nggak sama istrinya, Pak? Enggak, kan istrinya udah nggak punya istri. Oh, udah pisahan Udah gitu ya. cerai lah. Nggih. Oke, mantap. Jadi 7 tahun kan kalau pulang 2 bulan sekali. oh, 2 bulan sekali pulang. Berarti kalau pulang di sini ada yang ganti apa? Ada. Oh, ada yang ganti. Harus ada. Harus ada. Harus ada orang. Oh iya. Sendirian. Temenin anjing deh. Namanya cemong. Oh, Namanya cemong. cemong namanya. Nggih. Oh, nggih. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya Lucu. kondisi dari kehidupan Pak Hardi yang tinggal sendirian menempati rumah, bisa dikatakan rumah base camp Iya, milik base camp. dari perkebunan ini Perkebunan dan kopi. perkebunan kopi, dan wilayahnya ini namanya wilayah Keceh gitu ya, Pak. Kenapa Iya. namanya Keceh itu, Pak? Oh, dari dulu kan itu dinamain kecai itu, mungkin kecai itu airnya itu lancar lah. Saking banyaknya air gitu Iya, ya. saking banyak Oh, air oke. namanya kecai. Oke. Oke. Musim terang tetap airnya menyala terus tuh, mata airnya belakang. Oke. Nggih, matur nuwun, Pak. Informasinya Nah, begitu. kan ada kolam di Oh. belakang itu. Oh, di belakang ada kolam. Ini, Oh iya. Kolam. Nanti saya minta izin lihat-lihat Ah. ke belakang ya, Pak. ini itu. Oke, Kolam siap. ikan. Oke, matur nuwun, Pak, informasinya. Semoga teman-teman Sama-sama. bisa lihat ya kondisi kehidupan di tengah hutan Temanggung. Beliau bernama Pak Hardi yang sudah tinggal di sini kurang lebih 7 tahun ya, Pak. Tahun. Sendirian, hanya ditemani 2 ekor anjing. Ya, seperti inilah kondisi di kawasan perkebunan Keceh, Desa Kemuning, Kecamatan Bejen. Bejen ya, Senes Bejen ya. Bejen, Kabupaten Temanggung. Nanti kita minta izin untuk keliling melihat sekitaran rumah. Matur nuwun ya, Pak. Oke ya teman-teman, kita baru saja ngobrol ya, walaupun sedikit, sama Pak Hardi. Jadi beliau di sini tinggal sendirian selama 7 tahun, dan dulu ini kenapa beliau ke sini itu ikut dari kakak iparnya ya teman-teman. Ini suasananya rumah ini masih sangat unik ya, model-model zaman dulu, walaupun sudah ada renovasi di beberapa titik teman-teman. Seperti ini di bagian kamar mandi, dan ini ya, ini bagian belakang rumahnya. Bagian belakang rumahnya ini ada
kolam ikan teman-teman. Keren. Jadi air sangat melimpah ya, sesuai namanya, kawasan perkebunan keceh gitu. Nih, kolam ikan, ada ikan mas dan ikan nila teman-teman. Kita lihat bagian belakangnya ya. Nah, ini airnya mengalir itu sangat bening teman-teman. Dan ada juga ternak ayam di bagian belakang. Serta kita lihat bersama juga yang itu di belakang dari rumah ini, hutan, kawasan hutan teman-teman. Nah, seperti ini kehidupan beliau yang tinggal sendirian sebagai pekerja perkebunan kopi. Jadi informasi dari beliau tadi, lahan yang ditinggali beliau ini bukan merupakan lahan PT ya, merupakan lahan pribadi milik orang Semarang gitu teman-teman. Luasnya kurang lebih 56 hektar. Cukup luas ya, 56 hektar. Jadi keseharian beliau ya yaitu cuma merawat, selain dari menempati rumah ini, merawat lahan juga. Jadi beliau dapat jatah gitu ya, mendapat jatah untuk merawat kebun kopi tersebut. Ini bagian dapurnya, bagian dapur dari Pak Hardi. Di atas tungku ada tempat menyimpan kayu biar makin kering ya. Istilahnya kalau di bahasa Jawa ini namanya para. Para, ada tungku. Dan tadi juga beliau Pak Hardi juga bilang selain pakai tungku pakai kompor juga sih. Ini kita telonong ini. Kita telonong, minta izin telonong ke belakang ya. Ini kamar mandinya. Kamar mandi dan juga toiletnya teman-teman. Nanti kita minta izin masuk lewat depan ya. Jadi seperti inilah kondisi rumah sendirian yang dihuni seorang pria bernama Pak Hardi, yang mana beliau merupakan asli warga dari Banjarnegara, dan di sini hanya ditemani oleh 2 ekor anjing dan beberapa ternak ayamnya teman-teman. Ini ada penampungan air juga ya. Ya walaupun air melimpah, kan itu tadi kelihatan ya. Kelihatan airnya itu sangat jernih, tapi untuk kebutuhan ke kamar mandi ini perlu ditampung. Jadi biar dari ketinggian, biar airnya itu mengalirnya cukup deras gitu ya di kamar mandinya. Oke. Nah itu ya, itu jadi itu temennya dari Pak Hardi. Temen dari Pak Hardi. Ini juga dikasih nama Pak, temennya Pak. Minta izin derek, boleh Pak? Oke ya, kita lihat ke dalam ya. Jadi ini modelnya masih model zaman dulu ini, kaca lipatan kayak gini. Dan lantainya ini pakai paving semua teman-teman. Pakai paving. Oke ini ya. Ada denah dari lahan ini. Tata guna lahan kebun keceh Temanggung. Jadi keceh ini tadi awalnya saya kira itu nama tanaman gitu ya. Ternyata keceh itu nama dari kawasan sini teman-teman. Nih kursinya ini ya. Ada Pranoto Mongso. Unik teman-teman. Jadi ini jamnya juga zaman dulu, model penataan kayu untuk pagarnya juga
sangat unik, menarik teman-teman. Nah ini jadi selain pakai tungku, beliau juga menggunakan kompor juga ya, dan itu salah satu peliharaan beliau. Pakai surya. Jadi ini walaupun rumah satu, tapi ini semacam ada dua bagian ya teman-teman. Yang bagian sini ini yang ditempati sama Pak Hardi. Sementara ini ada batas lagi ya, batas lagi ini yang bagian sini yang ditempati oleh bos dari Pak Hardi kalau beliau lagi berkunjung ke sini teman-teman. Kita sudah minta izin untuk melihat ke sini ya. Nah ini ada aki ya, penyimpan dari listrik tenaga surya tadi teman-teman. Dan ini kursinya sangat unik teman-teman. Kursinya sangat unik, sama mejanya juga. Ada cermin juga, cermin unik ya. Terlihat sederhana, tapi justru kalau di zaman sekarang ini yang model-model sederhana kayak gini ini biasanya malah lebih mahal biayanya teman-teman untuk membangun yang kayak gini. Ada lukisan juga, ada kursi. Ya teman-teman, jadi kita sudah minta izin sama Pak Hardi untuk melihat ruangannya, tapi kita nggak masuk ke kamar saru. Oke ya teman-teman, ya seperti inilah kondisi rumah yang ditempati oleh Pak Hardi, di mana ini merupakan rumah singgah ataupun base camp dari milik perkebunan kopi yang berada di Desa Kemuning ini teman-teman. Nanti kita lihat lagi ke bagian luar ya. Kitmir. Halo Jing. Oh cemong kok. Cemong. Sing irung napa, Pak? Oh, cemong kabeh. Pak, matur nuwun sanggih, nyuwun ngapunten sampun ganggu wektune. Matur nuwun atas jamuane. Nggih. Niki enten sekedhik rejeki ditampi nggih, mugi-mugi berkah. Kula sak kanca nyuwun pamit riyin berhubung waktu sampun siang. Monggo Pak Hardi sehat-sehat selalu, panjang umur buat Pak Hardi. Oke teman-teman, oke kita pamit dari Pak Hardi dan kita akan lanjut perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya, Kemuning. Kita ikut sama Mas Warjo Explore dan juga Mas Bren Sastro. Oke ya teman-teman, kita sudah sedikit ngobrol sama Pak Hardi dan kita juga barusan sudah melihat sekeliling dari rumah ini ya. Jadi rumah ini benar-benar sendirian di tengah ataupun kawasan perhutanan ataupun bisa dikatakan perkebunan kopi Keceh, ikutnya Desa Kemuning, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Dan untuk sementara demikian dulu ya video kesempatan kali ini. Saya melakukan perjalanan bersama Bren Sastro dan juga Warjo Explore. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.